Kami kelompok 4 dari kelas 7C siswi SMPN 51 Surabaya mendapatkan tugas IPS oleh guru kami. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yuk ikut kita masuk ke materinya. Perkenalkan, nama saya Vira Arifila Syarani Putri, bisa dipanggil Vira. Halo, perkenalkan nama saya Nafla Rasesa Putri Sutrisno, bisa dipanggil Nafla. Perkenalkan, nama saya Nirmala Pramita Putri Azahra, bisa dipanggil Putri. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu untuk 1. Mengidentifikasi hubungan antara kondisi geografis dan keberagaman sosial budaya di masyarakat. 2. Menjelaskan keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. 3. Menganalisis permasalahan-permasalahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Amati gambar berikut ini. Perhatikan gambar di atas yang memperlihatkan para ibu yang tergabung dalam suatu komunitas penghasil kerajinan tangan, di mana komunitas seperti pada gambar merupakan kelompok yang terbentuk sebagai upaya untuk memberdayakan kemampuan dan keterampilan mereka. A. Keberagaman sosial budaya di masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang biasa disebut sebagai multikultural. Istilah sosial budaya mengacu pada kesamaan tradisi, kebiasaan, pola, dan serangkaian kepercayaan yang ada dalam suatu bentuk kelompok sosial yang dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu yang diwarisi dari leluhurnya. 1. Pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya. A. Isolasi geografis, pemisahan masih berdasarkan bentang alam, kebiasaan menyikapi keadaan alam di lingkungan sekitar. B. Iklim. Iklim di permukaan bumi yang bervariasi, adanya ragam karakteristik berdasarkan pembagian iklim tertentu. C. Letak geografis, posisi silang dan letak strategis Indonesia, menciptakan alkulturasi budaya. B. Pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda, mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Kearifan lokal yang berkembang di Nusantara akibat kondisi iklim juga terlihat pada masyarakat adat Baduy. Rumah warga di desa Karnegas hanya boleh menghadap ke utara dan selatan. Ini tujuannya supaya sinar matahari dapat masuk melalui jendela rumah. Adaptasi bentuk rumah tradisional juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan di Indonesia yang disesuaikan dengan latar belakang, kearifan lokal, dan kondisi sekitar, seperti bentuk joglo, rumah panggung, honai, dan masih banyak lainnya. Amati gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan perbandingan antara pakaian adat suku Dayak Iban di pedalaman hutan di Kalimantan yang cenderung bersuhu tinggi dan pakaian adat suku Bugis di pesisir Sulawesi yang suhunya cenderung dingin. C. Pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia secara geografis terletak di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi strategis inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antara warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Alkulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibat dari alkulturasi tersebut menimbulkan terbentuknya ras, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Gambar kiri adalah Gedung Sate dari Bandung, bangunan hasil alkulturasi dengan arsitektur budaya Belanda. Gambar kanan adalah Masjid Cengho dari Surabaya, bangunan hasil alkulturasi dengan arsitektur budaya Tionghoa. 2. Jenis keragaman budaya. Jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Keragaman tersebut dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan masyarakat yang bermukim di dataran rendah. Jumlah penduduk dan luas wilayah akan memengaruhi keberagaman. Masyarakat dengan jumlah yang sedikit cenderung memiliki budaya yang seragam, tetapi masyarakat yang jumlahnya besar akan memiliki banyak bagian keragaman budaya. Misalnya di Pulau Sumatera, bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rampun. Proses lain seperti kolonialisme, perang, dan globalisasi telah menyebabkan populasi asing menetap di daerah baru dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Akibatnya terbentuk komunitas masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa budaya. Dari setiap keragaman budaya yang terus berinteraksi tersebut, kemudian lahirlah kebudayaan baru. Dalam sebuah kebudayaan terdapat unsur-unsur budaya universal. Kulkon dalam karyanya Universal Categories of Culture membagi sistem budaya universal tersebut ke dalam 7 unsur kebudayaan.
Istilah budaya universal menurut Konjara-Ningrat mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal sehingga dapat ditemukan pada berbagai kebudayaan bangsa-bangsa. 7 unsur kebudayaan universal tersebut adalah 1. Bahasa 2. Sistem pengetahuan 3. Sistem organisasi masyarakat 4. Sistem peralatan hidup 5. Sistem mata pencarian hidup 6. Sistem ekonomi 7. Sistem religi 8. Kesenian.